Perkenalkan, nama saya Putri Ceciliani, saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan membahas perancangan pemasangan tower dan instalasi konfigurasi jaringan internet point-to-point dan wireless. 1. Gambar kerja. Lapangan ujung pembatas dengan lokasi PHR. Titik kedua, gedung lokasi depan aula. Menentukan tempat tower. Cara menentukan tempat tower, pertama-tama kita akan survei ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan titik tower dengan cara memperkirakan jarak tower ke spanduk. Biasanya digunakan 1/3 dari panjang tower. Setelah itu kita menentukan titik koordinat towernya menggunakan aplikasi Google Maps ataupun Polaris. Mengukur titik koordinat. Langkah-langkah, ada 2 aplikasi yang digunakan, yaitu Polaris dan Google Maps. Langkah-langkah pertama-tama kita akan ke lapangan tempat kedua tower yang akan dipasang transmitter dan receiver. Buka aplikasi Google Maps atau Polaris, lalu tekan menu Maps dan pilih Current Position. Pada auto center di-on-kan, setelah itu akan muncul titik koordinatnya, yaitu seperti yang digambar ini, tikor 1 dan tikor 2. Menginput ke website secara online. Langkah-langkah memasukkan website ke browser, lalu enter, masukkan titik koordinat pengirim pada kolom sheet. Setelah itu pilih pilihan point to point. Setelah itu masukkan juga titik koordinat penerima di sampingnya. Langkah-langkah akan muncul arah pancaran radionya, besaran bandwidth, contohnya kapasitas 20 Mbps, jenis perangkat radio yang digunakan, contohnya LHG 5ND. Muncul juga jarak tower 110,9 meter dan tinggi tower 6 meter. Rancangan tower. Rancangannya keterangan gambar seperti ada yang digambar ini. Pipa besi ukuran baut 17 atau 19 untuk menyambung tower, plat untuk dudukan sambungan tower, landing atau pijakan tangga atau tangan besi 8 dengan lebar sama dengan 25 cm. Tinggi vertikal tower besi 12. Tinggi tower atau stick 2 meter. Jarak landing atau pijakan tangga 28,5 cm. Stick kedua 200 cm. Stick 1 pondasi 200 cm. Kaki pondasi tower besi 14 100 cm. Penahan kaki tower besi 14 12. Oke guys, kita lanjut videonya karena tadi yang terjeda karena sudah 10 menit. Pipa besi 1,5-2 mm yang namanya cincin penghubung tower. Jumlah lubang cincin tower kali ukuran cincin, 15 cincin kali 3 meter sama dengan 40 cm. Cincin penghubung tower itu yang ini, panjang juga guys. Ini yang ada lubang-lubang 3 ini. Oke, kita lanjut lagi. Besi siku plat, ukuran per platnya kali jumlah plat, berarti ukuran per platnya itu 75 cm kali 6 plat, jumlahnya 450 cm ataupun 4,5 meter. Terus klem U ukuran pipa 35 meter, klem U itu yang ini. Nah, ini untuk tempat radio itu 35 meter, jumlah 2 klem. Terus cat biru dan putih, bebas ya, mau merah putih pun nggak apa-apa karena kami menyukai warna biru, makanya bikin warna biru. Jumlahnya 1 kilo jadi total 2 kilo. Kabel, ini kabel penting kali, kabel STP Cat 5E ukuran 30 meter kali 2 tower sama dengan 60 meter. Kabel UTP Cat 5E 5 meter kali 2 tower sama dengan 10 meter, ditambahkan jadi 70 meter. Ini menghitung RAB, bahan, tower, upah, dan lain-lain. Besi beton 8 mm, satu batang 12 meter. Jadi dalam satu batang tuh 56.000. Jadi 1 meter kali 5.000, 75 meter kali 5.000. Totalnya 392.000. Besi beton 8 mm. Satu batangnya adalah 12 meter. Jadi harga per batangnya 56.000. Terus karena kami membutuhkan
75 meter dikali 5.000. Jadi kami beli 7 batang lebih 9 meter. Jadi harga dari 7 batang ini adalah 392.000 dari 7 batang. Terus selanjutnya kita adalah menghitung besi beton 2 mm. Dalam satu batangnya 12 meter. Terus harga satu batangnya adalah 125.000. Ya, 125.000. 1 meternya 11.000. Karena kami membutuhkan 36 meter kali 11.000. Jadi kami beli 3 batang, harganya 375.000 dari 3 batang ini. Terus besi beton 14 mm adalah ya, 1 batang 12 meter. Jadi per batangnya adalah 172.000. 1 meternya adalah 15.000. 1 meter. Jadi dari kami membutuhkan hanya 14 meter dikali 15.000. Jadi kami beli 2 batang lebih 10 meter. Dari 2 batang ini adalah harga 344.000 dari 2 batang. Besi ulir 16 mm. 1 batang 12 meter. 1 batangnya 228.000. 1 meternya 19.000. Terus 9 meter, karena kami membutuhkan 9 meter. Jadi kami beli, ya gitulah, beli 9 meter. Kami beli 9 meter. Jadi kami butuhkan 1 batang lebih 3 meter, harganya 228.000. Besi siku 3x3, 1 batangnya ada 6 meter. Per batangnya 68.000. Karena per meternya 11.500. Kami beli 9 meter karena kami membutuhkannya 9 meter. Jadi kami belilah 2 batang lebih 3 meter, harganya ya 136.000 dari 2 batang ini. Pipa setengah 2 mm ini adalah 1 batang 4 meter. Karena kami beli per batang ya harganya per batang 35.000. Karena kami butuh 1 meter ya kami beli sama dengan 9.000. 1 batang itu adalah 35.000 lebih 3 meter. Besi tempat radio 2,5 meter. Besi tempat radionya itu adalah 1 batang 6 meter. 1 batangnya itu adalah 775.000. 1 meter 130. Karena kami membutuhkan 4 meter kali 130.000. Jadi 1 batangnya lebih 2 meter. Dari 1 batang ini adalah harganya 775.000. Jadi klem 3 mm ada 1 klemnya 10.000. Terus 4 klemnya kali 10.000, hasilnya 40.000. Ya baut juga kayak gitu juga, 12 baut kali 10.000 ya 120. Dia kok licin ini atau seling yang 1 gulungnya ada 10 meter. Jadi 1 gulung itu 100.000. 1 meternya 10.000 kan. Jadi kami butuhkan hanya 81 meter kali 10.000. Dari 9 gulungan itu lebih 9 meter. Jadi harga itu 900.000 rupiah dari 9 gulungan ini. Baut tambakal 12 mm. Bautnya 20. 18 bautnya 20 kali 20.000 ada 360.000. Kenapa kami mendapatkan total harganya lebih tinggi ini? Karena kami ini sudah mengkali 2 kan. Karena telur ada 2, mengkali 2 kan harganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat apa saja yang dipakai untuk membangun sebuah tower. Yang pertama yaitu radio LHG 5ND. Fungsinya untuk pemancar radio adalah yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut, jarak efektif dari produk ini dapat mengcover kurang lebih sekitar 10 km untuk topologi point to point antar perangkat LHG dengan standar data rate-nya 8,2.11 n.
Selanjutnya ada Mikrotik RB9412ND. Mikrotik adalah sistem operasi berbasis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengubah komputer menjadi router jaringan. Fungsinya untuk mengatur dan mengonfigurasi LAN untuk memberikan situs autentikasi dan dapat berperan sebagai hotspot serta pengelolaan sistem jaringan internet. Selanjutnya ada access point TP-Link TLWR840N. Access point atau titik akses nirkabel adalah suatu peranti yang memungkinkan peranti nirkabel untuk terhubung ke jaringan dengan menghubungkan WiFi, Bluetooth, atau standar lain. Setelah itu, fungsi access point lainnya juga meliputi pengaturan konektivitas yang kompleks. TP-Link TLWR840N adalah solusi ideal untuk menghadirkan performa koneksi internet super cepat di jaringan WiFi TPN. Selanjutnya ada kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel pasangan terpilih atau terbelit adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pemasangan berbelit dan tidak terlindungi. Fungsinya untuk menghubungkan antar komputer sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Kabel STP adalah jenis kabel yang digunakan pada luar ruangan kabel karena memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel sehingga lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Yang selanjutnya kabel UTP Dahua Cat 6E. Sesuai namanya, Ushiel, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Fungsinya untuk menghubungkan antar komputer sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Kabel UTP adalah jenis kabel yang digunakan dalam ruangan karena kabel ini tidak memiliki selubang pelindung seperti yang kabel STP miliki. Yang terakhir yaitu konektor RJ45. RJ45 adalah konektor kabel internet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN. Langkah-langkah pemasangan tower. Nah, jadi setelah kita merancang dan membuat RAB, selanjutnya ada pihak ketiga yang sudah kita sepakati untuk membuat tower tersebut. Jadi tower yang mereka buat itu sesuai dengan rancangan kita, sesuai dengan gambar ini ada di layar. Dan langsung saja kita akan bahas tentang langkah-langkah pemasangan tower portable-nya. Nah, karena ini adalah tower portable, maka fondasinya itu dibuat seperti ini, kaki. Dia di atas tanah, tidak ditanam ya, teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat diantaranya adalah alat pelindung diri, supaya aman dan tidak ada kecelakaan yang berat saat memanjat nantinya. Kemudian ada alat katrol, itu untuk mempermudah nanti menaikkan atau mengangkat stick 2 dan stick 3. Kemudian ada water pass untuk mengukur kedataran maupun kelurusan stick 2, 1, 2, 3. Kemudian ada obeng untuk mengunci baut nantinya. Ada palu untuk memukul benda ini, ya, dinamakan spander. Dan ada tang ataupun kotrek sesuai teman-teman yang teman-teman pilih untuk mengunci span scrap itu atau baut turnbuckle. Nah, bahan diantaranya itu adalah tower yang masih dalam bentuk stick. Jadi, karena tower yang akan kita bentuk itu tingginya 6 meter, maka satu stick itu ada 2 meter, jadi untuk satu tower itu akan ada 3 stick. Dan karena kita akan merancang atau memasang 2 tower sebagai pengirim dan penerima, maka akan disediakan 6 stick bahannya. Kemudian ada bahannya selanjutnya itu ada kawat sling. Yang ini ya teman-teman. Ada kawat sling, ada spander,
ada baut murbaja hitam nanti, kemudian span scrub-nya, dan masih ada bahan lainnya. Nah, langkah untuk pemasangan towernya yang pertama itu kita menentukan titik di mana kita akan meletakkan stick yang pertama. Dan menentukan tempat ini atau titiknya itu sudah ditentukan di tahap sebelumnya, yaitu pengukuran titik koordinat. Jadi kita letakkan stick yang pertama ini. Ya, teman-teman, kita letakkan di titik seperti ini misalnya. Nah, seperti di gambar. Kemudian setelah kita letakkan di titik yang sudah kita sepakati seperti itu, kita tentukan lagi titik di mana kita akan meletakkan atau menanamkan spander. Jadi spander ini diletakkan jaraknya itu sepertiga dari tinggi tower. Jadi jarak spander dari tower ini adalah sepertiga dari tinggi tower. Jadi sepertiga dari 6 meter, karena tinggi tower itu 6 meter ya kan. Jadi jaraknya dari sini ke sini itu 2 meter. Begitu juga dari sini ke sini 2 meter. Dan sisi yang terakhir. Kenapa ada 3 sisi? Karena tower yang kita pasang ini adalah jenis tower triangle atau yang memiliki 3 kaki. Jadi seperti segitiga teman-teman, 3 segitiga sama kaki. Jadi jaraknya sama. Nah, kemudian setelah sudah kita tentukan titiknya, kita tanamkan ini spandernya, dan kita tanam itu sedalam 1,5 meter dengan palu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tanamkan, kita tarik sling dari stick yang pertama ini, seperti gambar, kita tarik sling, kita kaitkan menggunakan span screw atau turnbuckle bautnya, seperti ini, bautnya di sebelah sini, dan kita ketatkan. Setelah kita rasa ketat di ketiga sisinya ya teman-teman, dan langsung saja kita letakkan di sini alat, yaitu water pass, untuk mengukur kedataran dan kelurusannya. Setelah kita rasa sudah lurus, kemudian kita kunci span scrub-nya ini dengan kotrek maupun tang, sesuai pilihan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita rasa stick pertama ini sudah ketat, sudah kita kaitkan tadi ketiganya, sudah kita kunci span scrub-nya, sudah ketat dan sudah lurus. Selanjutnya kita pasang stick yang kedua. Jadi stick yang kedua ini berarti sudah mau ketinggi 4 meter ya teman-teman. Mungkin kalau manual itu sudah ada resikonya, jadi kita menggunakan tiang bantu katrol. Jadi ini kita ibaratkan ada tiang bantu seperti ini. Ada tiang yang kita ikat karena sudah ketat ya ini. Yang stick pertama kita ikat ke stick pertama. Jadi ini katrol. Kemudian katrol kan seperti ini, kita ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini adalah stick yang keduanya. Jadi ini stick yang kedua. Kita ikat ke talinya. Kemudian di sini ada satu orang untuk menariknya nanti. Dan di atas ini pastinya sudah ada orang juga ya teman-teman kita yang stay untuk mengambil stick yang kedua. Jadi setelah ditarik, stick yang kedua ini terangkat ke sini, dan orang yang berdiri di atas menyesuaikan stick yang kedua ini tepat di atas stick yang pertama, gitu, tepat di atasnya. Dan setelah itu juga setelah tepat di atasnya, kita sambungkan bautnya, kita kaitkan dengan itu baut murbaja hitam. Jadi seperti ini teman-teman, ketiganya kita kaitkan. Setelah tepat masuk bautnya, kita kunci dengan murnya. Jadi ada murnya, kita kunci dengan obeng seperti biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah sudah dikaitkan, sama halnya dengan stick yang pertama tadi, kita tarik sling dari ini stick yang kedua ini ke spander. Nah, ke spander ya teman-teman, dengan adanya kita kaitkan dengan span scrub. Ya, jadi span scrub ini yang menghubungkan ini si slingnya ini dengan si spandernya. Jadi kita ketatkan sampai benar-benar ketat di ketiga sisi sama ya teman-teman. Di sisi yang sebelah sini maupun yang sebelah sini. Jadi di ketiga sisi sama-sama kita ketatkan. Kita rasa sudah ketat, kita letakkan water pass seperti pada stick yang pertama tadi. Kemudian jika sudah lurus, kita kunci span scrub-nya menggunakan kotrek maupun tang.
di ketiga sisinya. Seperti itu. Jadi setelah kita pastikan kuat, stick yang keduanya sudah kuat dan ketat, maka kita bisa lanjutkan untuk menaikkan stick yang ketiga ini. Jadi stick yang ketiga ini caranya itu sama dengan menaikkan stick yang pertama. Dan kita bisa lanjut ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah bisa memastikan bahwa stick yang ketiga ini selesai dan sudah kita pasang dengan ketat dan pas seperti itu, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kita ibaratkan ini adalah tower pengirim maksudnya. Dan kan saya tadi bilang bahwa kita akan membuat dua tower, yaitu tower pengirim maupun penerima. Jadi kali ini kita akan bahas terlebih dahulu adalah tower pengirim, atau kita sebut di sini transmitter. Jadi yang akan kita lakukan setelah kita sudah memasang towernya adalah memasang perangkatnya. Jadi untuk memasang radionya kita buat terlebih dahulu, kita pasang tempat radionya seperti ini teman-teman. Setelah kita pasang tempat radionya, kita pasang radionya. Kita pasang radionya. Nah, di sini radio kan ada portnya. Kita tarik kabel STP. Kenapa STP? Karena di luar ruangan. Jadi kabel STP ini kita tarik dari radio pengirim atau transmitter ke sebuah server. Anggap ini kita misalkan ini adalah server. Jadi kita konekkan ke server dan pastikan kabel ini sudah yang crimping ya teman-teman. Jadi kalau kita udah tarik kabel dari atas, jangan di atas lagi crimpingnya nanti di sini. Jadi kita sudah menggunakan kabel STP yang sudah di crimping, itu teman-teman. Ini adalah untuk contoh pemasangan pada tower transmitter. Kita lanjutkan ke tower receiver atau penerima. Jadi untuk tower receiver atau penerima, nah ini teman-teman, receiver atau penerima, kita buat lagi. Pertama kita kan harus membuat tempat besi, tempat radionya, kemudian kita pasang radionya, dan perlu diingat teman-teman, arah pancaran radio pengirim maupun penerima. Jadi kalau pengiriman tadi kita sesuaikan arah pancaran radionya itu ke arah radio penerima, dan begitu juga radio penerima kita arahkan ke radio pengirim. Dan arah pancaran radio itu bisa kita lihat di web ISP Design saat mengukur titik koordinat sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi kita ibaratkan lagi ada mikrotik ya teman-teman, karena akan ditarik ke mikrotik. Mikrotik yang kita tahu itu portnya ada 4. Kemudian kita tarik kabelnya. Nah, dari radio penerima ini kita tarik kabel STP juga ke mikrotik. Mikrotik pasti ada di dalam ruangan. Pada mikrotik port yang pertama, jadi port yang 1. Kemudian port 2 dan port 3-nya itu kita bridge, kita setting ya kan teman-teman, kita bridge dan kita hubungkan ke access point. Access point 1 dan access point yang kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah langkah-langkah pemasangannya dan penarikan kabelnya. Jadi dari radio pengirim, penerima, kita tarik kabel STP-nya, kita konekkan ke port 1 di mikrotik. Kemudian dari yang port 2 dan port 3-nya itu kita bridge dulu, kita konfigurasi maksudnya, kita bridge, dan dari situ kita konekkan ke access point. Dan dari access point kita sudah bisa mengaksesnya melalui semua perangkat. Jadi teman-teman, demikianlah langkah-langkah pemasangan tower dan perangkat jaringan. Untuk langkah-langkah konfigurasinya kita lanjutkan di video selanjutnya. Selamat pagi. Di sini saya akan mengkonfigurasi radio transmitter, receiver, distribusi, dan juga access point. Langkah yang pertama adalah mengkonfigurasi jaringan transmitter. Yang pertama, masuk ke sistem, identity, ganti namanya. Apply, oke. Baru masuk ke mode bridge. Tip bridge, klik tanda plus, apply, oke. Tip ports, klik plus, interface-nya ganti ulang 1, apply, oke. Klik plus lagi, interface-nya enter 1, apply, oke.
masuk ke mode IP, menu IP, address, klik tanda plus, isi IP address 192.168.22.253, interface-nya pilih Ether 1, bridge 1, 11.24, play OK. Masuk ke IP, DNS, isi servernya 111 dan 8888. Checklist allow remote request, apply, OK. Masuk ke menu wireless, klik tanda checklist, masuk ke security profile, klik tanda plus, isi password, apply, OK. Masuk ke WiFi interface, kemudian ganti mode menjadi bridge, bandnya BGN, untuk channel width-nya ganti 20/40 MHz, SSID ganti dengan BTS client kelompok 10. Ganti radio name-nya BTS client kelompok 10. Security profile ganti menjadi profile 1. Untuk frekuensi mode ganti dengan super channel. Country-nya no country set. Frekuensinya 2312. Scan list ganti menjadi 2312 hingga sampai 2342. Klik apply, OK. Untuk konfigurasi transmitter sampai di sini, kita lanjut untuk receiver. Berikutnya yaitu mengkonfigurasi radio receiver. Yang pertama, masuk ke sistem identity seperti biasa kita ubah namanya. Apply, OK. Masuk ke mode bridge, tap bridge plus, apply, OK. Masuk ke mode ports plus, apply, OK. Klik plus lagi, ganti interface-nya menjadi Ether 1, apply, OK. Masuk ke mode IP, menu IP, address, klik tanda plus, seperti biasa kita isi untuk IP-nya yaitu 192.168.22.252/24. Untuk interface-nya klik 1, apply, OK. Masuk ke IP DNS, seperti yang kita lakukan pertama untuk transmitter, isi servernya 1111, lalu 8888. Jangan lupa checklist kalau remote request, apply, OK. Masuk ke menu wireless, checklist
lalu masuk ke mode security profile, klik tanda plus, isi password, klik apply, oke. Masuk ke interface, klik 2 kali, wireless, modenya menjadi station bridge, bandnya BGN, untuk channel widthnya menjadi 20/40 mHz AZ, untuk SSID jadi BTS, sama seperti kilogram pertama tadi, ganti SSID nya untuk transmitter menjadi receiver, karena sekarang kita jadi receiver. Radio namanya kita ganti menjadi BTS client 10. Untuk security profile jadi profile 1, frekuensi modenya jadi super channel, untuk country-nya seperti yang pertama tadi menjadi no country set, frekuensi 2312, scan list-nya menjadi 2312 hingga 2342. Setelah itu klik play, oke. Double klik lagi, masuk ke scan, start, cari nama klien tadi, lalu connect supaya transmitter dan receiver terhubung. Klik apply, lalu oke. Untuk konfigurasi radio receiver sampai di sini. Kita lanjut untuk microtik distribusi. Selanjutnya kita lanjut mengkonfigurasi microtik distribusi. Selanjutnya masuk ke sistem, identity, ganti namanya jadi BTS distribusi. Apply, oke. Masuk ke menu bridge, tab bridge, klik plus, apply, oke. Untuk portnya klik plus, interface-nya menjadi Ether 2, apply, oke. Klik plus lagi, interface-nya menjadi Ether 3, apply, oke. Masuk ke menu IP address, klik plus, ketikkan IP 192.168.251/24. Interface-nya Ether 1, apply, oke. Klik plus lagi, isi IP address-nya yang berbeda dengan IP server 172.168.13.1/24. Address-nya ganti menjadi bersatu, lalu apply, oke. Masuk ke IP DNS, servernya 1111, lalu 8888, checklist allow remote request, apply, oke. Masuk ke mode IP routes, klik plus, masukkan untuk gateway-nya 192.168.223.254. Klik apply, oke. Masuk lagi ke menu IP, firewall, .NET, klik plus, menu general,
ganti chain menjadi scarnat. Untuk interface-nya header 1. Untuk action masquerade, apply, oke. Masuk ke DHCP server, setup, untuk interface-nya bridge 1, lalu next, oke, hingga successful. Masuk ke mode IP, hotspot, masuk ke server profile, tab server, hotspot setup, bridge 1, lalu next, terus di sini kita ganti nama, kita beri nama kelompok 10.com. Next, isi password for the user, admin saja agar lebih mudah. Oke. Masuk ke user profile, klik plus. Untuk share usernya bisa diatur, kita beri nama aja. Rate limitnya menjadi 2 Mbps per 2 Mbps. Apply, oke. Klik lagi, kita tambahkan. Masuk ke tab user, klik plus, isi passwordnya, profile 1, apply, oke. Untuk tambahkannya seperti biasa kita ulang aja kembali, hanya ganti password saja. Apply, oke. Kita copy juga lagi untuk menambahkan user, jadi user 3, ganti password, apply, oke. Oke. Untuk konfigurasi MikroTik distribusi sampai di sini. Kita lanjut untuk konfigurasi access point. Selanjutnya untuk konfigurasi access point. Langkah pertama, kita isi username dan password. Isi saja admin untuk username, begitu juga untuk password. Admin juga. Klik login. Klik next. Pilih access point. Klik next. Ubah nama wireless. Terserah mau apa dibuat namanya. Isi passwordnya. Klik disable wireless security. Klik more advanced wireless setting. Next, finish. Tunggu hingga 100%. Setelah 100%, setelah semua dikonfigurasi, mari kita lakukan untuk pengujian. Kita pergi ke menu terminal, klik ping. Kita coba ping ke Google dulu. Jika sudah muncul seperti ini, maka berarti sudah berhasil. Untuk kita ping ke IP server 192.168.22.254. Enter,
berarti sudah berhasil. Kita ping lagi ke radio penerima 192. Kita masukkan IP untuk radio penerimanya 192.168.22.253. Klik enter. Sudah berhasil. Untuk konfigurasinya berarti semua sudah selesai. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.